Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan Sulamil Usul ila Ilmil Usul fil Aqidah. Masih membahas bait yang ke-30. Kata penulis, Al-Ahadul Fardul Qadirul Azali As-Samadul Barrul Muhaiminul Ali. Dalam bait ini penulis mendatangkan 5 atau 6 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan tentang Al-Ahad, Al-Fardu. Al-Fardu ini bukan nama, tapi merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan faedah dari mengimani kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah adalah Al-Qadir, terkandung sifat Al-Qudrah, Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi ada suatu kaidah bahwa setiap nama pasti terkandung sifat. Karena inilah yang menunjukkan husnanya sifat Allah husnanya nama Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yatadammanun sifatun balighatun fi kamalihi. Jadi di antara faedah mengimani kudratullah adalah berharap dan senantiasa meminta kepadanya. Karena sudah menjadi tabiat manusia itu meminta bantuan kepada yang mampu. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala kudrahnya itu kamilah. Yang dia mampu memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada hambanya. Maka sepantasnya lah seorang hamba itu senantiasa mengutarakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. 6. Jika sekiranya seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, akan tetapi Allah menghalangi, tidak menghendaki hal tersebut terwujud, maka itu tidak akan terjadi. Lau jatamal nasu ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bima kataballahu alaik. Demikian juga sebaliknya, kalau sekiranya manusia ingin memudaratkanmu, seluruh manusia ingin memudaratkan kita, akan tetapi Allah mengatakan tidak, maka itu tidak akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala makhluknya. Kemudian faedah yang keempat adalah kita harus bersemangat dalam kebaikan dan menjauhi keburukan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk merubah kita menjadi buruk atau merubah kita menjadi baik. Maka istimrar fi ta'ah, senantiasa atau istiqomah dalam ketaatan, maka ini mahbubun indallah, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, mengimani kudrah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita apa? Khasyah wal khauf lahu, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah Al-Ahadu. Bukan As-Samadu. Al-Azali ini adalah sifat azaliyun. Azaliyun itu adalah dia yang al-awwal, dia yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Jadi Al-Azali
adalah sifat yang biasanya disematkan oleh mutakallim, orang-orang ahlu kalam, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menisbatkan dirinya terhadap al-azali. Yang ada hanyalah al-awwal, yang terkandung sifat awwaliyah. Demikian juga terkadang mutakallim, ahlu filsafat menyandarkan kepada Allah al-qadim. Padahal Allah tidak pernah menamakan dirinya al-qadim, yang ada adalah al-akhiru. Ini sama. Jadi babu al-asma wa sifat min babi tauqifiyah. Jadi pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah, ay natawaqqafu ala ma ja'ad dalil. Yaitu kita mencukupkan apa yang datang dari dalil. Karena ini adalah perkara yang gaib. Yang akal la majala lil aqli fiha, yang tidak ada akal bermain di dalamnya. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. As-Samad merupakan nama Allah yang maknanya adalah Tuan yang Maha Agung. Sempurna keilmuannya, hikmah dan kudronya, dan keperkasaannya. Sehingga kelazimannya adalah seluruh makhluk bergantung kepadanya. Fakirun ilaih, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya ada terjemahannya As-Samad adalah tempat bergantung, ini makna dari kelaziman dari makna As-Samad. Jadi nama As-Samad itu hanya disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Tidak disebutkan di tempat-tempat yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan As-Samad ini merupakan tafsir atau tafsil minal ahadiyatillah. Merupakan perincian dari Dari sifat ahadiyah. Sifat infirodiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia Maha Esa, maka yang lainnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir dari Dari ahad. Ahad nanti penafsirannya ayat berikutnya semuanya. As-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga dia Sehingga infirodiyahnya Allah Subhanahu wa taala mutlakun la yahtaju ila taqid. Jadi keharusan dari sifat As-Samad, yaitu mengimani sifat As-Samad, adalah tidak boleh meminta tolong atau bertawakal, meminta hajat dan memalingkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memanjatkan hajat kita, kebutuhan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia kebanyakannya adalah mereka kurang mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hajat mereka lebih banyak diperuntukkan kepada manusia. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah Al-Barru. Al-Barru ini adalah yang maha baik, yang memberikan karunia dan keutamaan kepada makhluknya tanpa pamrih. Tanpa pamrih dalam artian dia tidak meminta imbal balik. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu dengan kebaikan pula? Tapi Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila makhluqatihi, tidak butuh kepada makhluknya. Innallaha ghaniyun, sungguhnya Allah maha kaya. Jadi dia maha baik yang memberikan keutamaan dan kebaikan kepada makhluknya. Dan nama ini disebutkan hanya satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Tur ayat 28.
surah At-Tur ayat 28. Allah berfirman di sana, "Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim." Sesungguhnya kami dulunya nad'uhu, yaitu berdoa atau menyembah kepadanya. Sesungguhnya dialah al-barru ar-rahimu, maha baik lagi maha penyayang. Nah, tidak ada ayat yang lain yang menyebutkan nama al-barru kecuali ayat ini. Kita ketahui bersama bahwa birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama birrul am, yaitu kebaikan yang sifatnya umum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seluruh makhluknya. Ta'atuhu, kafiruhu, musyrikuhu, apakah itu yang taat, yang musyrik, yang kafir, semua diberikan. Tidak ada yang dianaktirikan dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Ini yang sifatnya umum. Binatang buas diberikan makan, orang kafir diberikan kebahagiaan yang sifatnya apa? Duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adamah." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, sehingga mereka apa? Bisa melakukan perjalanan di laut dan di darat. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rezeki dari hal yang baik-baik. Coba lihat, di sini sifatnya umum. Seluruh anak Adam, mau yang kafir, mau yang musyrik, yang mukmin, muslim, semuanya diberikan rezeki. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Akan tetapi di sana ada yang lebih diutamakan. Diberikan keutamaan lebih dibandingkan manusia yang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya kebaikan khas, kebaikan yang khusus. Yaitu kebaikan yang sifatnya hidayah dan taufik kepada yang dikehendaki dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menghibur para sahabat dengan apa? Dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Tak kala para sahabat ada sebagiannya tidak diberikan ghanimah, ada yang diberikan pula. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan bukanlah tanda sayang, akan tetapi ini untuk apa? Untuk menguatkan keimanan mereka. Jadi hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya khas, orang-orang tertentu saja. Maka orang-orang yang sudah diberikan hidayah, sudah diberikan ketetapan dalam Islam, ketetapan di dalam memegang sunnah, menjalankan sunnah, maka hendaklah dia berusaha agar hidayah tersebut langgeng. Bagaimana caranya? Maka banyak sekali, di antaranya adalah banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Di antaranya sering-sering duduk bareng dengan orang-orang soleh, orang-orang yang menggiring kita kepada kebaikan. Kemudian hendaknya sering-sering duduk mendengar majelis ilmu, yang dimana di sana didengarkan kalamullah wa kalamur Rasul, sehingga kita senantiasa istiqomah di atas hidayah dan petunjuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat 13, "Innal abrara lafi na'im." Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im,
benar-benar di dalam kenikmatan, yaitu dalam surga. Jadi orang-orang al-abrar, perhatikan ini, al-abrar itu jamak dari barun, yang mana kebaikan mereka itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki sifat al-barru. Jadi tak kala kita mengimani sifat birrullah, sifat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka faedahnya diantaranya adalah dia menginginkan kemudahan bagi kita, bukan kesulitan. Baik itu dalam kehidupan ini maupun dalam beragama. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala al-barru. Jadi seluruh syariat yang ada di dalam Islam itu hukum asalnya dia apa? Mudah. Salat itu mudah dibandingkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan 24 jam dibandingkan setengah jam yang kita gunakan untuk sholat. Itu kalau apa? Sholatnya 5 menit. Sholatnya 6 menit per kali sholat. Kali 5 sama dengan 30 kan? Bagaimana lagi yang sholatnya kalau 2 menit atau 3 menit? Tinggal dikali 5 sama dengan 15 menit. Dibandingkan 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Corona yang baru berapa bulan ini menimpa seluruh dunia, Indonesia terlebih khusus dalam hal ini, dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, rasa aman bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya, belum sebanding dengan apa? Dengan musibah. Kalau kita mau anggap itu musibah, minimalnya setara. Kalau dulunya kita merasakan nikmat 20 tahun, Corona 20 tahun barulah sebanding. Barulah dikatakan kita apa? Ada sedikit nilai syukurnya. Sebanding dengan apa? Dengan musibah dan kenikmatan. Akan tetapi banyak manusia istijal, lupa dengan kenikmatan yang telah berlalu. Diberikan musibah sedikit, dia langsung apa? Langsung kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang pertama. Yang kedua, dia melipat gandakan kebaikan. Coba lihat, ini bukti sifat baru Allah Subhanahu wa taala. Dia melipat gandakan kebaikan. Tak kala kita melakukan satu amalan, itu kan dilipat gandakan 10. Bahkan dilipat gandakan sampai 700. Nah, sementara dosa yang kita lakukan itu tidak dilipat gandakan. Maksiat yang kita lakukan itu tidak dilipat gandakan dosanya. 1 berbanding 1. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia terkadang melihat seseorang melakukan satu kesalahan itu bisa menutup puluhan tahun kebaikan yang ada pada orang tersebut. Coba lihat. Jadi tidak sebanding dengan apa? Dengan keburukan yang dilakukan. Seorang ustadz mungkin menyampaikan nasihat materi bertahun-tahun lamanya, tak kala melihat ustadz itu berjudi mungkin atau berzina, langsung diboikot, langsung nggak mau lagi didengar apa? Didengar ceramahnya. Ini enggak adil dalam menyikapi kebaikan dan keburukan seseorang. Nah, jadi jangan tempatkan diri kita sebagai ahlu jara wa ta'dil dalam menilai seorang ustadz atau seorang syekh. Posisikan diri sebagai thalibul ilmi yang rahmatuhu muqaddamun ala ghadabi. Di antara bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala lagi yang lainnya adalah senantiasa membuka pintu tobat.
Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di siang hari. Dan sebaliknya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya di malam hari. Seluruh dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Apakah itu dosa syirik? Dosa syirik yang tidak diampuni kalau dia mati di atas kesyirikan, tidak sempat bertobat. Maka inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surah An-Nisa itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, bentuk kebaikan yang berikutnya, dia mengedepankan rasa maaf atas rahmatnya. Mengedepankan rasa maaf dan rahmatnya atas kemurkaannya. Coba lihat, seseorang kalau setiap dia melakukan kesalahan disiksa sama tuannya, maka binasa kita. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala setiap kita melakukan kesalahan diiqab, dimurkai oleh Allah, maka tidak ada manusia yang satu pun tersisa di muka bumi ini. Kenapa? Kullu bani Adam, setiap bani Adam melakukan kesalahan. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Coba lihat. Akan tetapi rahmatullah wa afhuhu muqaddamun. Jadi rahmat Allah dan maafnya itu senantiasa dia kedepankan. Kemudian yang kelima adalah dia berbahagia ketika hambanya bertobat. Ini. Lallahu asyaddu faraha bi taubati abdi. Benar-benar Allah itu sangat bahagia tak kala melihat hambanya itu bertobat kepadanya. Ini bentuk sifatu birrillahi azza wajalla. Nah, kemudian nama yang berikutnya adalah Al-Muhaiminu, Al-Barrul Muhaiminu. Al-Muhaimin ini adalah nama Allah yang maknanya mengetahui perkara yang samar, perkara yang tersembunyi dalam dada, dan dia menyaksikan seluruh perbuatan makhluknya. Dan nama ini hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminu. Nih, hanya satu tempat di dalam Al-Quran disebutkan nama Al-Muhaimin. Kemudian nama yang terakhir di dalam bait ini yaitu Al-Ali, yang maha tinggi. Al-Ali terkandung sifat al-uluh, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam suatu kitabnya bahwa sifatul uluh, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, terdapat 2000 dalil yang menunjukkan hal ini. Yang itu tercakup dalam 3 hal. Yang pertama adalah naqal, Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kemudian yang ketiga al-aqal, yang kedua al-aqal. Yang ketiga adalah al-fitrah. Jadi dalil dari Al-Quran dan hadis banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 62, wa annallaha huwal aliyyu al-kabir. Nah, kemudian juga nanti kita sebutkan dalam hadis. Kemudian yang kedua,
yaitu dari sisi akal. Ini bahwa sifat ketinggian Allah ditunjukkan oleh akal. Mana yang menunjukkan hal itu? Coba lihat, tak kala ada seorang raja atau seorang presiden, itu kalau dia duduk di bareng dengan rakyatnya, dia akan duduk di tempat yang tinggi kan ya. Atau kalau dia mau duduk di bawah, nanti masyarakat mempersilahkan dia untuk duduk di tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa setiap yang memiliki kemuliaan, kedudukan harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Ini secara akal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala min babil aula, untuk ditinggikan. Karena dia yang memiliki sifat yang sempurna. Nah, ini secara akal. Adapun secara fitrah manusia, fitrah salimah, fitrah yang selamat, itu mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, tak kala kita berdoa, itu berdoanya ke atas. Tak kala anak kecil yang masih selamat fitrahnya ditanya di mana Allah, maka dia akan jawab di atas. Imam Al-Juwaini, seorang ulama Asy'ari yang dikenal dengan Imam Al-Haramain, pengarang kitab Al-Waraqat. Dia seorang ulama yang berakidah al-Asy'ariyah, yang tidak mengimani tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Asy'ari hanya mengimani 7 sifat Allah Subhanahu wa taala. 20 nama dan 7 sifat Allah. Tak kala ada muridnya bertanya tentang firman Allah, nama muridnya ini adalah Al-Ali Al-Hamadani. Ya Syekh, bagaimana menurutmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Karena Imam Al-Juwaini ini tidak mengimani sifat ulu, maka dia mengatakan dulu Allah enggak memiliki arsy. Lihat, dia berhila untuk apa? Untuk menafikan sifat ketungguan. Dulu Allah tidak memiliki arsy. Kenapa? Karena arsy ini kan adalah makhluk. Suatu hal yang diciptakan, bukan azaliyun abadiyun, bukan sesuatu yang ada bersama adanya Allah. Kemudian kata muridnya itu Ali Al-Hamadani, ya aku tidak butuh jawaban itu ya Syekh, tapi di dalam hatiku ini tak kala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengarah ke atas, menunjuk ke atas, mengarahkan tanganku untuk berdoa kepadanya. Bagaimana dengan hal ini ya Syekh? Akhirnya Syekh Al-Juwaini terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan muridnya tersebut, sehingga dia pulang membubarkan majelis tersebut karena bingung dengan pertanyaan muridnya ini. Kemudian datang lagi beberapa hari kemudian dan mengucapkan Ali Al-Hamadani ini telah membingungkanku berhari-hari lamanya, sehingga dia bertobat. Jadi bertobat menuju akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi secara fitrah manusia itu senantiasa mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Nah, kita akan sebutkan di sini bahwa sisi penunjukan itu dari sisi mana saja yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha tinggi. Sisi yang pertama adalah nama Allah, Al-Ali, yang terkandung sifat Sifat Al-Uluh. Ini sifat Ali, Al-Ali. Dalam ayat Al-Kursi disebutkan juga wa huwal aliyul azim. Di dalam surah Al-A'raf juga disebutkan. Nah, ini yang pertama, penunjukan yang pertama dari sifat dari nama Allah Al-Ali. Yang kedua, dari bersemayamnya dia di atas arsy. Bersemayamnya dia di atas arsy
Ini menunjukkan apa? Ketinggian. Dan kata istawa dalam Al-Quran ini disebutkan 7 tempat. Dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Al-Hadid, dalam surah Ra'd, dalam surah Toha, disebutkan banyak tempat sekali. Yaitu apa? Ar-Rahmanu alal arsyistawa, yaitu bersemayam di atas arsy. Menunjukkan apa? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala min ghairi mumasatin ilal arsy. Dia tidak menyentuh arsy. Sehingga bisa dipahami nanti oleh orang-orang yang yang benar akidahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istaqarra wastawa wartafa. Yaitu dia di atas, dia tetap irtafa'a, terangkat, min ghairi mumasah. Kita berikan gambaran ini mimbabi takribul faham, yaitu mendekatkan pemahaman. Taruhlah gambarannya ini arsy ya. Ini gambarannya arsy. Kemudian di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak gitu arsy-nya lebih besar daripada daripada Allahnya. Kan suatu tempat harus lebih besar daripada apa yang di atasnya. Maka bukan seperti ini tasbih. Ini penyerupaan terhadap makhluk. Kenapa? Karena dia samakan dulu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, yang mana makhluk itu harus lebih besar di bawahnya, tempat yang ditempati. Ya kan? Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuh arsy. Apakah ada contoh di alam semesta ini yang mana yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah? Ada. Apa itu? Langit. Bumi berada di atas langit. Tapi langit itu lebih besar daripada apa? Daripada bumi. Nah, kalau ada yang mengatakan lagi bahwa ini harus ditakwil. Harus ditakwil, yaitu bermakna istaulah. Istaulah ini menguasai. Nah, ini namanya tahrif. Tahrif itu pemalingan makna. Bukan ta'til ini, tapi tahrif. Mereka istilahnya takwil, tapi itu hakikatnya adalah tahrif. Yaitu pemalingan makna dari makna yang zahir menuju makna yang lain. Menuju makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Ini berdasarkan apa? Mereka mengambil pemalingan makna ini berdasarkan syair Al-Ahtal, istawa Bishrun alal Iraqi. Jadi Bishrun menguasai Irak. Ini coba lihat. Dia menyamakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak menguasai arsy. Karena menguasai berarti sesuatu ada yang pernah memiliki. Terus dia rebut, dia kuasai. Enggak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy dan sekaligus dia yang memilikinya. Ngapain dia menguasai? Merebut dari yang lain. Nah, jadi orang-orang yang menyimpang maka akan memalingkan, akan mentahrif sifat istiwa'ullahi azza wa jalla. Jadi banyak sekali itu di YouTube orang-orang yang memang dasarnya dia memiliki akidah yang tidak mengimani sifat tersebut. Sehingga banyak alasan, banyak cara bagaimana cara untuk dijadikan sebagai dalih, bukan dalil ya, sebagai dalih untuk menguatkan keyakinan mereka bahwa sifat arsy itu tidak, sifat istiwa itu tidak ada. Nah, kemudian penunjukan yang lain adalah penjelasan Al-Quran tentang fauqiyah, tentang dia di atas. Dalam surah Al-An'am disebutkan wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dia qahir,
Maha menguasai fauqa, ya fauq itu di atas hambanya. Di dalam bahasa Arab, jihatus syittah, arah yang 6 itu ada yang di atas, di bawah, di samping, di kiri, di depan, di belakang. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki jihah, yaitu apa? Jihatul fauqiyah atau al-uluwiyah. Yaitu jihah di atas. Kalau orang-orang yang menafikan jihah bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengan alasan kalau jihah itu melazimkan jisim atau melazimkan makhluk, sementara Allah laisa kamitslihi syai'. Jadi seluruh orang-orang yang menafikan atau mentakwil atau mentahrif itu berawal dari tasbih. Berawal dari penyerupaan terlebih dahulu. Sama halnya nanti kita akan jelaskan nanti tentang orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Berdasarkan ayat surah Al-Hadid ayat 4, kemudian surah Al-Mujadilah ayat 7, yang mana Allah berfirman di sana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam surah Al-Mujadilah, wa huwa ma'ahu aina ma kanu. Dan dia bersama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dimanapun mereka berada. Mereka mengatakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini secara zat, yaitu bersama makhluknya. Ini tasbih. Muqaddimahnya adalah tasbih, yaitu apa? Allah turun berwujud, kemudian apa? Bareng kepada makhluknya. Belum lagi ditambah kalau sekiranya mereka ada akidah al-hululiyah, yaitu apa? Penyatuan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Anjing adalah Allah, monyet adalah Allah, babi adalah Allah. Jadi dia berwujud menyatu kepada apa? Kepada makhluknya. 6. Jadi mereka mengedepankan apa? Tasbih. Membayangkan dulu Allah turun, kemudian bersama dimanapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersama lalat, berarti Allah kecil. Bersama manusia, manusia kecil. Lebih besar langit, lebih besar arsy, kursi, dan yang lainnya. Ini akidah yang menyimpang. Bahkan sampai dipelемkan, yaitu apa? Tuhan di mana-mana. Pernah nonton? Tapi anehnya tak kala dia berada di saat kesulitan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menadahkan tangannya ke atas. Ini akidah yang menyelisihi perbuatannya sendiri. 6 demikian yang bisa disampaikan, kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya.